Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga dapat melanjutkan pembelajaran kimia dengan baik. Oke, pada video ini Bapak akan melanjutkan materi mengenai laju reaksi. Ya, setelah pada video sebelumnya kita sudah tuntas membahas mengenai materi termokimia. Oke. Sebelum saya jelaskan apa itu pengertian dari laju reaksi, kita lihat contoh gambar berikut ini. Yang pertama di sini ada pengkaratan pada besi. Kemudian di sini ada kembang api. Ya, kembang api yang dibakar. Nah, pertanyaannya mana yang lebih cepat berlangsung? Apakah besi berkarat atau kembang api yang menyala? Tentunya untuk proses pengkaratan di sini kan butuh waktu ya, contohnya misalnya pengkaratan pada besi pagar rumah kalian ya. Nah, di sini pastikan butuh waktu tidak hanya sehari ya. Ya mungkin 1 bulan, ya mungkin lebih dari 1 bulan, atau mungkin lebih dari 1 tahun. Tapi kalau kita bandingkan dengan ledakan petasan ya atau nyalanya kembang api, maka bisa dipastikan bahwa ledakan petasan atau kembang api itu berlangsungnya lebih cepat. Nah, berarti kan di sini ada faktor yang mempengaruhi ya, kira-kira apa? Nah, itu yang akan kita bahas di sini, itu mengenai laju reaksi. Oke. Pengertian laju adalah seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses. Itu tadi proses pengkaratan atau proses ledakan petasan. Oke, pada reaksi kimia contohnya reaksi antara natrium hidroksida dengan hidrogen klorida akan menghasilkan natrium klorida dengan air. Nah, pengertian dari laju reaksi adalah laju berkurangnya jumlah pereaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Contohnya ini kan NaOH dan HCl ini kita sebut sebagai reaksi ya. Reaksi atau reaktan. Untuk natrium klorida dan H2O ini adalah kita sebut sebagai produk. Nah, ketika dalam suatu reaksi maka reaktan di sini akan berkurang ya, berkurang. Dan yang akan bertambah adalah produk. Seperti itu ya. Oke. Maka dibilang laju reaksi adalah laju berkurangnya jumlah reaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Grafik laju reaksi ini dibandingkan dengan konsentrasi dan waktu. Semakin lamanya waktu yang berjalan, maka konsentrasi produk kan semakin banyak ya. Kemudian konsentrasi reaktan yang awalnya banyak dia akan semakin berkurang. Oke, sehingga pada suatu keadaan terbentuklah produk dari suatu reaksi. Nah, seperti itu ya. Oke. Ungkapan laju reaksi pada reaksi kimia, contohnya saya ambil. Nah, maka laju V, jadi laju reaksi disimbolkan dengan V ya. Ini laju reaksi sama dengan minus delta NaOH per waktu sama dengan minus delta HCl per waktu, atau V sama dengan plus NaCl per delta T sama dengan plus delta H2O per delta T. Nah, di sini ada simbol negatif ya. Kemudian ada positif. Nah, sebagaimana yang sudah saya bahas tadi, kalau untuk reaktan dia adalah berkurang kan per satuan waktu, sedangkan untuk produk adalah bertambah konsentrasinya per satuan waktu. Nah, ini. Jadi contohnya misalnya ini adalah NaOH dan HCl, kemudian ini adalah NaCl atau H2O. Nah, itu pengurangan dan penambahan konsentrasi tiap satuan waktu. Seperti
Itu ya. Untuk persamaan laju reaksi, NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl. Persamaan laju reaksinya adalah laju reaksi sama dengan K. K ini adalah konstanta atau tetapan laju reaksi. Kemudian X dan Y ini adalah order reaksi. Nah, konsentrasi dari reaktannya. Di mana K adalah tetapan jenis reaksi, X adalah order reaksi terhadap NaOH, dan Y adalah order reaksi terhadap HCl. Nilai X dan Y itu berupa angka ya, yang dimulai dari 0, 1, 2. Oke. Dimana order reaksi totalnya adalah penjumlahan dari X ditambah dengan Y. Seperti itu. Nah, makna order reaksi yang tadi itu ya, X dan Y. Nah, di situ ada maknanya, yaitu besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, order 0, yaitu perubahan konsentrasi per reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Oke, jadi perubahannya pada order 0 tidak berpengaruh. Maka digambarkan kurvanya seperti ini. Kemudian untuk orde 1, laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi per reaksi. Oke, maka digambarkan karena berbanding lurus, maka pertambahan konsentrasi yaitu berbanding lurus dengan laju reaksinya. Kemudian orde kedua, laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi per reaksi. Nah, maka di sini perubahan laju reaksinya pun semakin cepat, ya. Oke, digambarkan seperti ini. Seperti itu ya. Oke, kita lihat. Menentukan persamaan laju, yaitu caranya metode laju awal, kemudian laju diukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kita lihat contoh soalnya. Data percobaan untuk reaksi adalah sebagai berikut. 2NO ditambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Pertanyaannya, tentukan yang A order reaksi NO dan Br2, yang B persamaan laju reaksi, yang C adalah nilai konstanta laju reaksinya. Nilai konstanta berarti K ya, atau tetapannya. Persamaan laju reaksi berarti V. Order reaksi berarti pangkatnya di sini ya, yang di reaktannya. Nah, ini bisa X, umpamakan sebagai X, dan BR2 kita umpamakan sebagai Y. Oke, lanjut kita langsung masuk ke untuk mencari orde NO. Nah, di sini kalau kita ingin mencari orde NO, berarti kita harus mencari data BR2 yang sama konsentrasinya, ya. Yang sama konsentrasinya itu berarti kan ada di data 1 dan 3 ya. 1 dan 3 BR2 ini kan sama kan, 0,1 0,1. Nah, itu yang kita ambil. Nanti langsung kita tulis V sama dengan K, kemudian NO BR2. Oke, ini sebagai data 1. Ini bisa kita umpamakan X, ordernya ini Y. Kemudian untuk data yang ketiga, V sama dengan K, NO, X, BR2, Y. Ini sebagai data 3. Nah, bisa kita ganti langsung. Untuk data pertama, lajunya kan 4 ya. Berarti 4 sama dengan K-nya ini bisa kita coret ya, karena sama nilainya. Kemudian NO bisa kita ganti untuk data pertama bernilai 0,1 per data ketiga 0,2. X dikali BR2 0,1 per 0,1. Karena dia sama bisa kita coret juga. Seperti itu. Sehingga bersisa 0,1 per 0,2 itu sama dengan 1/2 X.
Maaf, ada kesalahan. Tadi di sini saya kurang pernya ya. Kurang pernya. Di sini 4 per data ketiga adalah 16. Oke. 4 per 16 berarti sama dengan 1/4. Oke, lanjut. Berarti setengah pangkat X sama dengan 1/4. Nah, berarti berapa nih pangkatnya supaya setengah jadi 1/4? Nah, berarti X bernilai 2. Paham ya? Karena kalau kita ganti dengan 2, maka setengah pangkat 2 adalah 1/4 untuk orde NO. Kemudian mencari orde BR2. Nah, kebalikannya, kalau kita mau mencari NO berarti BR2 yang sama. Kalau kita mencari BR2 berarti kita cari NO yang sama. Berarti data yang mana? Ya, betul, data 1 dan data 2. Itu ya. Langsung kita tulis P sama dengan NO dan BR2 Y. Ini data 1. Kemudian per P sama dengan NO X BR2 Y K2. Kita ganti ya. 4 sama dengan 0,1 per, kita tulis aja ini 8, 0,1 juga pangkat X, BR2 nya 0,1 per 0,2 pangkat Y. Sama, kita coret ya. Berarti sama dengan 1/2 Y, 4/8 1/2 juga. Oke, berarti Y setengah pangkat berapa supaya jadi setengah? Berarti 1. Berarti nilai Y sama dengan 1. Sudah dapat nilai X dan Y. Berarti order reaksinya adalah, berarti persamaan laju reaksinya adalah K tadi NO pangkat X BR2 pangkat Y, atau karena sudah kita dapat nilai order reaksinya, persamaan laju reaksinya berarti menjadi V sama dengan K NO pangkat 2 kemudian BR2 pangkat 1. Seperti itu ya. Kalau ditanya orde totalnya berarti 2 ditambah 1 ya, sama dengan 3. Nah, itu orde totalnya. Oke, saya tulis saja. Orde total berarti sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, kemudian apalagi pertanyaannya? Sama laju reaksi sudah, nilai konstanta laju reaksi. Oh, berarti nilai K yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai K. Nilai K-nya berapa? Udah, nilai K. Karena sekarang untuk mengetahui nilai K, kita bisa menggunakan salah satu percobaan dari atau kita bisa menggunakan salah satu dari data laju reaksi. Ya, di sini kan data pertama, data kedua, ketiga, keempat. Kita pilih salah satu saja. Misal saya pilih data yang pertama. Data yang pertama tadi kan kita sudah tahu ya, laju reaksinya adalah V sama dengan K NO pangkat 2 BR2 1. Nah, kita ganti sekarang. Laju reaksinya berarti 4 sama dengan K NO itu berarti 0,1 ya. 0,1 pangkat 2 dikali 0,1 pangkat 1. Berarti 4 sama dengan K 0,01
dikali 0,1. Berarti 0,01 kali 0,1 itu sama dengan 0,001 K. Ya, sama dengan 4. Berarti K sama dengan 4 dibagi 0,01. Ini sama dengan 4, 1, 2, 3. Ini nilainya sama dengan 4000. Nah, itu adalah nilai dari K-nya. Oke, jadi seperti itu ya cara menghitung order reaksi dan pengertian dari laju reaksi. Oke, untuk video berikutnya Bapak akan membahas materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan Bapak tadi dan kalian latih lagi dengan latihan soal yang akan Bapak berikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.